Lagi-lagi dan lagi kita dipertemukan lagi di channel KSSC. Kami semua suka cinta. Nah, kita nih sekarang ini perdana nih sahabat KSSC, kita mengadakan podcast on the road. Nah, podcast on the road ini dimana kita mendatangi orang-orang yang kita podcast. Karena biasanya kan kita podcast di studio kita. Betul. Sekarang kita yang mendatangi orang-orang yang mau kita podcast. Nah, seperti biasa, saya dengan Rangga dan saya juga sudah ditemani oleh rekan saya Gavin. Nah, kita juga selalu kedatangan bintang tamu nih. Ini bintang tamu yang kita hadirkan sekarang ini adalah orang yang inspirasi ya buat Mas Gavin ya ini. Iya, ini sangat inspirasi buat saya juga nih. Sangat berinspirasi nih. Jadi di mana saya itu dulu punya ini sama perempuan, saya tuh selalu mengikuti gambaran-gambaran apa yang dia lakukan. Iya. Kisah cintanya ya maksudnya ya. Iyalah. Nah, ini Benar. buat sahabat-sahabat KSSC kita kenalan dulu nih. Dari tadi kita anggurin terus nih. Benar. Gimana kabarnya Om? Sehat. Halo Om. Halo. Ini ya. Wajahnya perasaan cerah-cerah semua ya. Alhamdulillah Om. Iya. Karena sangat senang sekali bisa bertemu dengan Om ini nih. Oh gitu ya. Iya. Oh terima kasih. Jadi nih. kesempatan ini nih sangat langka sekali pemirsa. Oh gitu ya. Iya sekali lah. Ini terima kasih sekali Om sudah boleh mengunjungi rumah Om. Iya. Nah ini mungkin ada juga sahabat-sahabat KSSC karena kita juga Om kita itu sebelum kesini kita sudah live dulu siangnya. Oh, benar. Iya. Jadi Benar. sudah banyak sahabat KSSC yang mengikuti di live kita. Siapa sih yang mau di podcast? Nah Benar. ini Dari sore itu sudah banyak sekali yang sangat penasaran. Oh, gitu. Siapa yang akan berikut yang akan di podcast dengan kami? Serius nih. Nanti setengah kejebak dong ke gue. Benar. ini karena Om ini inspirasi buat saya dan inspirasi buat Mas Gavin, maka kita menjuluki Om ini sebagai Pangeran Cinta. Oh, asik. Iya. Dan kami juga ini Om ini menjadikan inspirasi saya tuh awal mau buka channel YouTube ini ya dari Om ini. Betul. Biasanya saya itu bikin channel ya inspirasinya dari Om yang ini. Betul. Jadi daripada kita buat kayak yang dilakukan orang-orang itu seperti main slot, yang nonton yang lain-lain nih. Iya. Jadi ya daripada itu nggak ada manfaatnya kita bikin channel YouTube aja gitu. Halo, pemirsa KSSC. Hey, asik. Nah, mungkin ini juga akan berlanjut nih sahabat KSSC. Podcast on the road ini tidak hanya satu kali ini saja, akan berlanjut. Jadi boleh nih sahabat-sahabat KSSC yang kiranya mengizinkan untuk didatangi untuk di podcast on the road nanti kita datangi. Iya, benar. Oke, sekarang kita mau tanyakan nih sama Omnya nih. Boleh. Om tuh waktu masa-masa umur tahun 17 tahun lah, Om ini mempunyai nggak masa-masa cinta yang begitu indah gitu? Yang pastinya setiap manusia pasti punya rasa cinta ya. Iya benar. Yang pastinya ya. Betul. Benar Om. Sekalipun Mas Gavin sama Mas Rangga Iya. juga datang ke sini karena cinta kan. Betul sekali. Karena cinta Betul. yang pastinya. Betul. Apalagi kita di masa-masa umur 17 tahun. Itu beribu-ribu cerita. Betul sekali Beribu-ribu Om. cinta. Betul. Beda dengan usia sekarang istilahnya. Iya. Karena kita cinta kita cukup terbatas. Iya. Apa nih Om maksudnya? Cinta itu cukup terbatas di usia-usia yang sekarang nih. Iya. Karena sebenarnya yang membuat cinta itu terbatas ya karena adanya dari agama kita,
ya. Mm-mm. Karena adanya sebuah pernikahan, Iya. adanya sebuah pilihan mana yang akan ditentukan. Iya. Entah itu wanita jelek, entah itu wanita cantik, ya, entah wanita itu sedang. Makanya kan terbatas. Mm-mm. Istilahnya sebenarnya cinta sih memang nggak terbatas. Iya. Tapi karena saya itu istilahnya bisa jadi sama istri, ya. Iya. Otomatis kan kita terbatas. Beda. Iya. Beda dengan waktu umur 17 tahun ya. Iya, Mungkin benar, kita beribu-ribu cinta istilahnya karena betul. belum ada istilah sebuah pernikahan. Mm-mm. Kalau sekarang kan saya udah nikah istilahnya. Iya. Seperti itu. Jadi Om nih sekarang tuh udah mempunyai si istri nih Om ya. Ya. Itu awal ketemunya gimana itu? Awal ketemu ya. Iya. Ini istri yang keberapa ya? Oh, yang pertama dong. Yang pertama Om. Oh gitu ya. Iya Dan dong. kebetulan saya juga alhamdulillah istrinya itu cuma satu. Saya belum Iya. pernah ganti sampai Iya. sekarang. Heeh. Sekalipun badai cinta itu kadang melanda. Iya Om. Iya. Iya. Entah itu dari sisi kanan, dari sisi kiri, atau dari sisi hadapan kita. Yang pastinya jika kita punya cinta, Iya. kita pasti bisa melawan. Iya, maksudnya ini Om. Maksudnya awal ketemu dengan istrinya Om ini kenalnya itu dari mana nih? Tapi menurut Om Jos sendiri cinta itu apa nih? Nah ini sahabat KSSC ini karena terus terang dari di jalan menuju ke sini banyak nih yang ingin kita tanyakan ini berebut nih nanyanya nih. Oh gitu ya. Iya, apa itu? Boleh Mas Gavin dulu yang bertanya nih. Ya maksudnya itu istri Om tuh Om ini mengenal istri Om tuh awalnya dari mana dulu itu? Untuk ke istri ya. Iya. Tapi kalau menurut saya lebih menarik ditanyakan ke yang umur 17 dulu dong. Oke. Kan saya punya masa-masa muda Iya. ya. Iya benar. Beda dengan sekarang saya udah punya istri. Iya. Karena cintanya terbatas. Jadi Oke. kita kembali ke topik yang Oke. awal istilahnya. Oke. Berarti topik kita di umur Zaman waktu di SMP nih berarti Om. SMP atau SMA nih? mengenal cinta. Iya. Kalau nggak salah nih ya guys, saya mengenal cinta itu dari SD loh. Wow. Gila. Serius, itu dari Iya. SD loh. Saya itu berawal dari bisa mengenal cinta Iya. itu dari SD. Nggak di SMP, nggak di SMU ya, Iya. nggak di setelah keluar sekolah. Jadi masa-masa itu dari mulai SD, SMP, SMU itu ada semua tentang masalah cinta. Jadi Seperti itu. kalau cinta waktu SD nih, kalau saya sih dulu kalau cinta sama orang nih Om ya, saya sih cuma ketemu juga udah seneng banget. Udah seneng, Tapi iya. nggak ngobrol. Oh Nggak gitu. berani Cuma mengutarakannya. iya. Oh gitu ya. Iya, itu kalau Om sendiri itu waktu SD tuh kan udah punya pacar nih. Itu gimana nih Om? Ya sebenarnya sih relatif sama aja ya. Cuma bedanya kita sebenarnya versi cinta itu ada dua motif ya. Apa saja itu Om? Kalau kata orang-orang sini cinta monyet katanya. Iya, Ya. itu Paham ya. sama cinta monyet. Ada lagi cinta di masa puber atau di 18 tahun ke atas. Benar, Iya. benar. Sedangkan waktu kita di SD kan itu cintanya cinta monyet ya. Iya. Iya. Tapi pada waktu itu sekalipun cinta monyet, saya seolah-olah saya nggak terima kalau itu dikatakan Iya, cinta monyet. benar. Saya juga setuju itu Om. Karena saya Benar. nggak mirip-mirip sekali dengan itu. Benar. Benar sekali saya tuh setuju bener. Dan kejadiannya juga betul-betul saya nggak menerima kalau itu dikatakan sebuah cinta monyet. Iya, benar. Karena kan memang benar-benar Saya punya rasa cinta Iya. gitu. Kecuali kalau seandainya cinta monyet kan tuh kamu tuh sayang nggak tuh sama dia? Iya. Ya, lalu kita ngerunduk gini ya. Kamu tuh sayang nggak tuh sama dia? Lalu kita malu kan gitu Benar. ya. Kalau dulu Benar, saya Om. pada waktu SD enggak. Iya. Tapi langsung sama dibuktikan berarti. Langsung dibuktikan. berarti waktu sama si perempuan yang pertama nih, waktu SD nih, itu ada nggak Om yang sangat berkesan? Ada. Yang kenangannya itu masih teringat sampai sekarang. Ada. Jujur kalau saya tuh
masih ada. Ada. Sama orang yang misalnya yang sangat terkesan nih, itu masih ada. Walaupun itu terkadang hanya sesaat saja lewat, nanti besok-besok lupa lagi. Itu ada nggak Om? Ada dong. Itu Ada. gimana Ini tuh mau ceritanya? saya ceritain nggak? Oh, iya dong. Tapi saya boleh ngerokok dulu nih ya. Boleh dong. Oke, gue juga. Kita biar lebih rileks Bener, ya. Om, bener. Soalnya lihat kalian penuh cinta nih bener-bener Asik. rasanya tuh gimana gitu. Ya, apalagi saya Om, ini ceritanya tuh sangat menarik karena Om ini nih saya tuh bisa mengenal cinta, bisa dapetin wanita itu caranya begini. Saya tuh selalu melihat dari cara Mas, perilaku nih. Om ini. Serius Inspirasinya nih. ya. Serius. Iya. Serius. Soalnya pada waktu itu sering sekali cantik nggak nih cewek yang ini. Padahal waktu itu saya belum mengerti. Cuma ya kelihatan kalau saya masih plus, ya cantik kata saya tuh. Ya itu mulai dari langkah awal saya bisa mengenal cinta, ya inspirasinya dari Om ini. Oh gitu ya. Saya rokok dulu nih, nanti dilanjutin yang tadi tanya tuh. Om, boleh nggak nih Om dijelasin? Oke. Awal mula Om ini mengenal cinta kan pas SD. Iya. Gimana sih Om mengetahui bahwa ini tuh cinta? Yang pastinya seperti ini ya. Kalau kita itu antara membedakan cinta atau bukan ya guys ya. Iya, benar. Saya pengen lihat wajah dia juga, saya nggak kuat. Oh. Kenapa itu Om? Itu ada cinta. Betul sih, bener Jujur. banget. Bener. Jangankan buat ngobrol, Iya. kan saya gemeter Iya. di ketika ada cinta itu. Mm-mm. Tapi setelah nggak ada dia, Iya. saya tuh seolah-olah pengen banget ada dia, pengen banget ngobrol banyak tentang dia, tentang Iya. saya, gitu. Ada rasa kehilangan ya. Banget, itu banget. Saya kira yang rasa ada kehilangan itu cuma saya doang. Ternyata Pasti ya, lah. karena kita itu sama punya hati, jadi rasanya ya sama ya enggak. Nah, pada kita kembali yang pertanyaan saya yang tadi Om, Ya. sama wanita yang SD nih Om, itu yang sangat berkesan tuh apa itu? Yang sangat berkesan ya pada waktu SD ya. SD itu. Pada waktu SD itu perasaan saya ya, saya merasa bingung, saya harus pilih yang mana gitu. Oh, jadi banyak nih Om. Banyak. Pilihannya waktu SD. Banyak banget. Saya bingung. Oh. Iya jujur itu. Tapi saya cuma punya satu pilihan. Seorang perempuan. Saya tidak pernah mempunyai dua pilihan dalam Iya. setiap bercinta. Pasti saya punya satu pilihan. Saya tidak bisa bercabang. Kalau saya lagi menjalankan cinta ini, lalu saya menjalankan Iya. yang lain. Saya nggak bisa. Intinya seperti itu kalau tentang cinta saya. Istilahnya seperti itu. Iya. Lalu hubungan sama si yang cinta yang SD nih Om, itu bertahan sampai berapa tahun itu? Waduh. Nih, ngapunten ya. Orang yang nyaksiin cinta saya yang benar-benar ya, istilahnya ya. Ini saya minta maaf ini untuk semuanya ya. Termasuk karena ini masuknya kita di podcast ya. Iya. Jadi saya harus bisa ngobrol secara terus terang juga. Iyalah, yang saya harapkan ya begitu loh Pak Mirza. Bener nggak? Apalagi tim KSSC ini No setting. bener. Jadi pemirsa yang di sana tuh lagi nunggu-nunggu ini gimana nih ceritanya. Ya lalu teruskan Om, itu gimana itu? Itu kalau nggak salah ya, itu saya itu bercinta atau jatuh cinta gitu ya. Lalu saya bisa menyatakan sama dia itu cinta, terus Betul. jadian istilahnya Betul. gitu ya. Iya Om. Itu dari mulai kelas 6 SD. Iya. Itu sampai kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP itu. Oh, berarti dibilangnya itu 3 tahun lah. Iya, 3 tahun. Ya, Om. kalau dari untuk sebelum menyatakan cinta sih saya lebih dari itu. Oh. Jadi pas untuk menyatakan cinta pas di kelas Iya. 6 SD dan kebetulan dia juga nerima ke saya gitu. Iya. Dan kebetulan juga SMP-nya bareng terus. Dan kebetulan bareng juga Oh, gitu. iya. Jadi malah yang lain belum ada Romeo Juliet, cuma gue doang. Iya jujur, yang lain nggak ada Romeo Juliet istilahnya. Tapi kok saya ngerasa kok saya udah punya pacar sendiri gitu Iya. pada waktu itu. Oh, jadi teman-teman Om tuh
teman-teman yang cowok-cowok yang lain tuh belum pada punya itu. Itu ada ya. Iya. Istilahnya hanya sebagian. Jadi seolah-olah kita kan masuk ke SMP itu kebetulan kita juga bisa bareng. Benar. Kalau yang lain kan misalkan udah PDKT dari SD kan kadang SMP-nya dia ada di sana, Iya. dia ada di sana dan Iya. kebetulan saya bareng Iya. gitu kebetulannya. Nah, ini Om, Yang paling berkesan mungkin ya. Iya. Iya. Kalau tentang di SD itu ya. sampaikan Om. Kalau yang paling berkesan saya pada waktu itu kalau nggak salah ujian nasional ya. Ujian nasional. Ujian nasional pada saat SD. Itu pada saat SD. Itu mau ya. ke SMP itu. Om. Itu mau ke SMP ya. Setiap bangku kan 2 orang waktu itu ya. Iya. Waktu itu Benar. pas banget kebagiannya itu sama dia. Oh, Kok bisa begitu ya, Kak? Iya. Mirza? Atau sesuai urutan? Atau sesuai urutan atau itu apa ya dibilangnya ya? Itu Enggak secara kebetulan loh. ya itu bener-bener aneh itu bener-bener aneh. itu namanya mungkin berenang terus nyelam sambil berenang minum air. Sambil mungkin. minum air ya. Iya. Heeh. Jadi itu sangat berkesan ketika Om itu sudah satu bangku, Mm-mm. lalu itu Om tuh refleksnya tuh gimana? Saya jujur Karena ya. satu bangku nih. Saya dulu kalau main surat itu nggak ada handphone ya. bener kalau Nggak dulu ada handphone bener. Ya, oh. Pengen ngomong juga ini tertekan gitu. Iya. Iya. Bener, Nggak ada begitu. WA, nggak ada Iya, ini, cuma bener, ada itu bener, surat. Om, bener. Jadi kalau saya pengen butuh surat, pengen nganterin ke dia itu, Mm-mm. pengen ngobrol sama yang saya suka gitu ya, itu melalui orang. Kalau kata orang kita SD jomplang, tahu ya jomplang ya. Iyalah pasti. Yang di sana juga pasti tahu. Pasti. Nah kita melalui orang itu. Tapi setelah pas duduk bareng itu ya, Iya. jadi saya ngasih surat itu cukup ini kata saya. Oh. Itu yang saya ingat. Ngasihnya ke jomblangnya. Enggak, kan Oh, udah satu bangku. Oh. Jadi Udah jadi maksudnya begini tuh Mas juga. Biasanya tuh hari-harinya lewat orang, Iya. pas satu bangku dia langsung kasihkan dong. Masihkan iya. Mas Yoga tolong dong cintanya digregetin dong. Kalau cintanya digregetin pasti connect nih saya. Jadi aslinya tuh Om, boleh tahu nggak nih ya? Boleh. Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih. Isi surat itu isinya apa nih Om? Suratnya ya? Suratnya macam-macam kalau isi surat. Iya. Surat apa nih yang paling masih ingat nggak nih yang paling berkesan nih? Yang paling berkesan ada. Yang paling berkesan itu tulisannya begini. Aku sakit hati katanya. Karena kamu bisa berbagi atau bisa bermain dengan yang lain. Iya. Iya. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Oh. Tuh Seperti dengarkan. itu. Jadi, tapi ini kan cerita nih tapi ya. Tapi itu cerita fakta. Jadi, Fakta. nah, Om ini ada nggak sih Om? Biasanya kalau orang yang menjalin hubungan tuh pasti ada bertengkarnya. Ada. Ada itu Om. Jadi itu bertengkarannya tuh Om, itu masalah apa biasanya? Yang sering Ini saya jadi Iya. ngotot nih karena memang tentang cinta juga ya. Iya. benar. Benar Om. Jika kamu tidak pernah bertengkar, maka tidak ada cinta. Betul. Jika kamu pernah bertengkar, maka di situ ada cinta. Iya. Bertengkar itu suatu kewajaran lah ya di dalam cinta itu ya. Betul. Jika tidak ada bertengkar, tidak akan ada masa-masa indah waktu itu. Benar. Masa kita langsung punya anak? Ini yang nggak mungkin Om. Masa kita nggak ada message? Iya. Masa kita nggak ada kissing? Iya. Masa kita nggak ada hal-hal yang lain membuat kita yang indah kan istilahnya gitu. Iya. Masa kita nggak ada pegang-pegangan tangan, kantian ya. Benar. Istilahnya kan kayak gitu. Iya. Memori-memori yang paling indahnya. Terus rasa-rasa malu ya. Iya Itu Om. terutama rasa-rasa malu itu. Iya. Enggak, Kalau tentang maksudnya begini Gimana Om. Itu bertengkarnya tuh masalah apa gitu Om? Kan biasanya kalau kita masih muda tuh cewek tuh biasanya kamu tuh udah nggak perhatian lagi, bener nggak tuh pemirsa? KSSC. Biasanya kalau misal wanita tuh kamu tuh udah nggak perhatian lagi sama kita, jangan-jangan kamu tuh punya pacar lagi,
Bener gak sih begitu? Ada rasa cemburu nggak nih Om? Oh banget. Itu yang ngerasa cemburu itu si Banget. omnya atau Setiap Atau kali saya perempuannya nih? setiap kali saya punya rasa cemburu saya pasti nangis kalau tentang cinta ya. Serius. iya, Beda judulnya dengan berantem atau dengan yang Iya. lain beda. iya, Tapi kalau tentang masalah cinta itu memang hak asasi hak hati kita ya Iya. untuk bagaimana kita bisa mencurahkan selembut mungkin. Mm-mm. Dan istilahnya karena saya tuh memang benar-benar punya satu cinta pada waktu itu. iya, Jadi kalau seandainya dia itu berbuat hal-hal yang tidak saya suka, kok cinta saya ngelukain saya? Perasaan saya gitu. Iya, karena kan lagi masa-masa sekolah itu kan kemungkinan ada aja lagi Ada. kerja kelompok gitu kan. ada. Jadi kan kita lagi Ada. nggak sengaja lihat lagi Ah. kerja kelompok, akhirnya timbul api-api cemburu. Betul, gitu. ada. Oh, pada saat muda juga mengalami Om. Cemburu mengalami. itu, oh. Pastilah. Itu kalau boleh tahu itu diceritakan itu gimana itu? Yang mana tuh? Yang cemburu itu? Iya, yang kayak contohnya waktu kerja kelompok gitu, misalkan ngobrolnya sama orang terus kitanya diem aja. Itu pasti akan pernah dialami sama saya juga. Tapi salah nggak sih Om kalau ini kan cinta remaja ya, cinta remaja yang belum sampai Itu- ke jenjang Cinta monyet waktu itu ya. cinta Iya. monyet ya. Ini belum ke dewasa ya. Bener. Ini belum ke remaja ya. Belum lah, Iya, belum. Yoga ya, belum ke Iya, remaja ya. Ini baru ke cinta monyet Cinta ya. monyet. Iya, benar, Jadi, benar. ini faktanya monyet juga bisa bercinta. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu. Saya pengennya cinta yang saya rasain gitu. Jadi Iya. dilanjutin Om. Tadi yang cerita waktu itu, yang waktu kayak contohnya kerja kelompok, kan ada nih ada rasa cemburunya karena dia tuh diemin kita terus. Itu ada nggak cerita yang Om? Ada. Itu gimana, Om, Jadi ceritanya? ceritanya gini. Kan kalau waktu di SD itu pembagian kelompok katanya ya. Iya. Pas kebetulan saya tuh dapatnya nggak sama dia, Mm-mm. Iya. tapi dia sama yang lain Iya. dan kita terpisah. Iya. Ya. Jadi kan pasti ada lah feeling intinya seperti Benar. punya feeling dia tuh pasti nih dia tuh suka dia Iya. Iya. ya. Ada lah Iya. sedikit perasaan buruk meskipun pada waktu itu masih kecil ya. Mm-mm. Kan itu sakit hati. Iya. Padahal saya nggak tahu perasaan dia itu bagaimana. Yang pastinya saya menjustis dia itu cinta sama lo. Mm-mm. Iya. Istilahnya gitu. Iya. Hati saya kan ngerasa sakit banget. Sedangkan dianya kan deket-deketan. Sedangkan kita kan jaraknya jauh. Jaraknya, Jaraknya kan dari sini 3 meter lah. Ya. Iya. Kalau dia kan berapa senti istilahnya. Iya. Tapi itu hati tuh ngerasanya sakit. Iya. Iya. Sekalipun kayak gitu. Ditambah lagi kalau kita dari jauh kita ngelihat di sana pacar kita lagi dicie-ciein sama teman-temannya. Hancur dah hati gue. Hancur. Iya itu. Iya. Hancur. Mm-mm. Tapi anehnya di sisi cinta itu ya, pada waktu itu nggak ada punya perasaan dendam nih saya pengen nonjokin atau Benar. apa ya. Benar, Saya cuma itu berpikirnya benar. gini, ya sudahlah mungkin itu bukan milik saya. Mm-mm. Atau kalau seandainya dia milik saya, Iya. dia pasti ke saya. Gitu. Mm-mm. Akhirnya saya pulang dengan tertunduk gitu ya. Iya. Mudah-mudahan, tapi itu tetap masih berharap di keesokan harinya. Iya. Mudah-mudahan dia itu sebenarnya masih care ke gue. Oh. Tapi ini saya tuh Kalau penasaran. saya sih saya datengin cowoknya. Kalau Mm-mm. saya udah cemburu saya datengin cowoknya. Itu nggak ada cinta. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, biarkan. Mereka semua punya Benar. hak untuk cinta. Iya. Lalu bagaimana kita merebutkan cinta? Biarkan dia yang memilih. Biar kita jadi sang pangeran cinta. Oh. Iya kan, Pak Yoga? Jadi dibutuhkan Kekuatan keikhlasan juga, ya? keikhlasan, kekuatan untuk menguasai cinta juga. Berarti itu tuh kita harus berpikir juga gimana caranya dia tuh tetap suka sama saya. Oh iya dong. Harus. Tetap. Iya, iya. Itu bagaimana performa kitanya. Dia pakai strategi begini. Iya. Saya pakai strategi begini. Dia strategi begini. Biar apa? Biar tertarik ke kita. Benar. Saya Intinya tuh seperti ini Om begini. Saya tuh sangat penasaran nih. Ya. Ini saya tuh bertanya yang udah langsung jadiannya nih Om ya. Iya, oke. Ya. Ini
yang sangat penasaran nih. Awal pertama Om itu jadian sama dia tuh ngungkapinya itu gimana Om? Itu pada pada waktu SD. Kalau saya kan dulu hanya bisa kirim surat, kasih dong ke dia. Itu saya tuh cuma bisanya begitu. Paling apa kata-katanya? Itu pakai gambar love tuh, cuma gambar love tuh. Terus nama saya sama si ceweknya. Ini saya kasih cuma gambar love doang. Nah, pada waktu itu tuh Om bisa menjalin hubungan sama si wanita ini nih, itu mengatakannya itu gimana Om? Ataukah seperti saya metodenya lewat surat atau Om langsung nyatakan ke orangnya nih? Enggak, itu enggak. Kalau nyatain ke orangnya, tetap waktu zaman dulu nggak kuat. Sama. Oh, tetap. Itu nggak kuat, jujur saya. Saya melihat wajahnya aja saking cintanya, makanya dikatain cinta monyet mungkin ya. Saya nggak kuat. Iya. Jadi tetap aja saya tuh gemeter. Bener. Saya jujur nih ya, pada waktu saya ketemu dengan cinta pertama saya, setiap kali saya ketemu sama dia, saya lari. Itu awalnya. Iya. Nggak kayak anak-anak yang lain nih. Kalau waktu masa-masa SD tuh kalau suka biasanya si ceweknya tuh selalu bukan digodain. Jadi kayak di apa ya kalau bahasa ininya nih, selalu dijailin. Sampai si ceweknya kadang-kadang sampai nangis loh. Itu waktu saya SD. Tapi saya sih nggak begitu caranya. Ya, anak-anak cowok yang lain aja. Kalau saya sih udah langsung deketin, ajak main gitu doang waktu SD. Nah kalau Om nih, itu Om mengatakan kayak gitu tuh Om, isi suratnya tuh seperti apa itu Om? Jadi kebetulan pada waktu itu saya tuh nggak tahu ya, saya ngelihat dia itu bener-bener apa ya, menurut saya cantik banget. Ya kalau memang kalau itu menurut saya. Kalau orang lagi cerita ya begitu. Tapi stop dulu nih. Tapi memang saya pasarin, saya nggak egois. Iya. Nih jujur. Jujur dulu ya. Dia cantik nggak kata saya. Banget, cantik banget. Saya pindah lagi. Dia cantik nggak? Cantik banget. Otomatis kan saya juga, wah bener nih orang. Ini udah saya apa ya? Udah saya pilih-pilih nih, dia tuh cantik banget. Saya nggak memang cinta itu relatif ya guys ya. Tapi saya udah istilahnya kalau zaman sekarang diadain pemilu ya. Dia tuh cantik enggak? Benar. Nanti kan orang-orang yang ngomong ya. Istilahnya si A itu cantik atau enggak ya. Nah dari situ pacar saya itu pas kebetulan yang banyak bilang itu cantik. Bukan jelek, kayaknya kalau jelek lu udah gua tinggalin. Serius. Tapi kebetulan banyak yang bilang cantik gitu. Jadi kesimpulannya nih Om, yang isi surat Om waktu nembak tuh itu gimana? Sorry ya guys. Oke. Soalnya dari tadi nih nggak dijawab. Masalahnya gini, itu saya jadi ngungkapinya itu bingung, itu bahasanya itu masih keanak-anakan sekali ya pada waktu itu ya. Jadi isi suratnya juga masih acak-acakan istilahnya tuh ya. Tapi pas kebetulan itu benar-benar nyambung gitu. Kayaknya saya tuh kirim surat itu ada kayaknya 70 kali. 70 kali. 70 kali ada gitu. Itu proses mediasi untuk ketemu sama cinta. Jadi cinta juga perlu tekun ya Om. Banget. Kan kadang ada orang yang misalnya suka sama ceweknya, sama cewek itu lalu mendekat ke cewek itu, baru kenalan aja cewek itu udah nggak respon, kadang-kadang kita udah mundur. Emang seperti itu. Tapi jangan salah, kalau seandainya orang itu mempunyai rasa cinta yang murni ya, yang benar-benar cinta ke dia itu, jangankan buat megang tangan, itu monyet ya, cinta monyet katanya. Jangankan pegang tangan, pandangan mata aja udah kayak surga rasanya. Bener sih. Cuma lirikan doang itu, udah nggak tahu saya melayang nggak tahu kemana. Jangankan pegang tangan itu sangat betul. Apa ya? Itu nggak ngerti itu rasanya bagaimana. Mungkin kayak gunung meledak atau kayak gimana ya? Kalau ada yang ngomong kalau kita sudah jatuh cinta sama orang,
jangankan rumah, jangankan antar rumah, antar pulau juga didatangi. Bahkan Itu kalau pasti. gunung juga pasti didaki. Pasti, itu pasti banget Pak Yoga. Saya tuh masih ini nih, masih pengen tahu ketika dia itu menerima Om nih, itu dia tuh kata-katanya apa nih Om? Jadi Kan pasti nih, Om nih pasti ketika Kebetulan dapat ya. surat, tapi saya potong. Iya. Kebetulan ya. Kebetulan, tapi saya nggak mau dibilang sombong. Ya. iya Om, benar. Kebetulan semua cewek yang saya miliki itu kebetulan dia sendiri yang bilang ke saya. Oh, ceweknya Eh, langsung bilang ke Om. iya. Tapi bukan langsung ya. Itu banyak proses ya. Iya. Iya. Itu banyak proses, kecuali istri saya yang sekarang ya. Iya. Itu karena udah fokus di yang sekarang istilahnya itu baru saya. Tapi kalau di yang masa-masa remaja itu semuanya itu wanita yang berbicara. Kalau saya tuh love ke lu. Iya. Itu istilahnya gitu. Bisa nggak lo zaman sekarang kayak gitu? Zaman sekarang kayak gitu jarang kayaknya ya. Oh, Serius Banyaknya- nih. Yang ada cowok yang nyatain ya, nyatain Bener. cintanya ke Bener. ceweknya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih ada memang beberapa wanita yang ngungkapin Bener. isi hatinya kepada cowoknya. Iya. Gitu. Ya tapi Dan enggak. nggak salah juga sih. Cewek ngungkapin perasaannya duluan, salah nggak nih Om? Gimana nih Mas Gavin? Cewek ngungkapin perasaannya ke cowoknya, salah nggak nih? Itu butuh kerja keras banget. Iya. Itu nggak bisa sembarangan. Iya. Jadi bagaimana caranya dia itu bisa mengungkapin itu saya sekuat tenaga. Bagaimana dia biar bisa mulutnya bicara untuk ngungkapin ke saya itu. Saya butuh ego, saya butuh gaya, saya butuh imajinasi, saya butuh bagaimana caranya dia itu luluh ke saya Iya. gitu. Itu butuh proses hal itu. Jadi kita butuh sandiwara, kita butuh kebohongan, Iya benar. kita butuh ego. Benar. Intinya seperti itu. Terutama kalau dari umur SD atau sampai SMA itu biasanya orang Benar. kalau tentang cinta itu tentang gaya. Betul Om. Betul sekali. Itu gaya Benar. itu penting ya Benar Om. pada waktu itu. Nah, ketika Om nih SD nih, ketika ke SMP nih Om, ya, Om tuh masih sama si perempuan yang SD ini. Kebetulan masih. Itu masih sama dia Om. Masih. Itu sebenarnya lagi asik-asiknya tuh. Oh. Itu baru ngerasain tahap saya pas di SMP itu. Iya. Kalau di SD itu seolah-olah saya tuh sebenarnya nggak ada pesaing. Jadi pemirsa, Cintanya mulai naik, Ya, mulai naik tingkat kita ya. mulai. jadi pemirsa, saya tuh dulu waktu di SMP itu mulai mengenal banyak sekali wanita. Jadi ada yang dari sana, wah gila, itu kayak ini menurut saya. Dari yang sana, wah gila, ini wanita nih sangat spesial. Nah Om juga nih, waktu Om masuk ke SMP nih, ini otomatis kan mengenali wanita-wanita yang lain nih Om. Itu gimana nih Om? Ketika Om ini masih sama si cewek yang SD nih, ketika sudah masuk SMP itu sama nggak kayak saya ngeliat cewek? Enggak. Ada nggak sih agak-agak ingin berpaling sedikit lah, nanti balik lagi gitu, Nggak ada nggak? Saya udah percaya diri banget kalau cewek gue itu cantik. Tuh, dengerin nih. Kalau seandainya mantan Dengerin gue nonton, jelas lu Iya. cantik pada waktu itu. Dengerin Serius. tuh ya. Bahkan Dengerin tuh. sampai SMP, lu menurut gue masih jadi yang terbaik pada waktu itu. Gila, spesial banget itu berarti. Serius? Wanita ini nih ya. Jadi itu SMP nih Om kan udah ngeliat nih, tapi tetap aja nih, Om tetap ke wanita yang ini. Iya. Ya Om ya. Saya masih pada waktu itu saya masih istilahnya orang itu kalau sudah mengenal cinta, yang pastinya orang itu pasti bisa menghargai. Istilahnya. Benar. Ya. Jadi pada waktu itu saya tidak ada kepikiran untuk berpaling ke yang lain. Jadi saya benar-benar menghargai dia. Iya. Dan kebetulan pada waktu itu menurut saya, yaitu dia masih yang terbaik menurut saya. Soalnya yang lain ya begitu istilahnya. Tapi Cinta itu membuat dewasa juga. Banget.
Tapi gini Banget. Om, ada nggak cewek-cewek yang lain tuh yang berusaha deketin Om tuh? Karena kan di SMP tuh banyak nih wanita-wanita yang lain nih. Tuh, ini yang Ada nggak SMP. nih, sang penggodanya ada nggak sang penggodanya? Nggak, biasanya enggak, maksudnya kalau biasanya sih. Kalau seandainya yang di SMP itu lihat saya ya, Iya, dia iya. pasti ngerasa dia yang Iya. suka ke gue. Sampaikan Om, biar mereka pasti tahu. ngerasa. Dia pasti ngerasa. Tapi Iya. yang pastinya Mm-mm. saya jarang mengungkapkan tentang cinta kepada seorang perempuan. Bagi saya itu bom atom yang sangat besar. Oh. Saya nggak bisa sembarangan mempermainkan cinta. Jadi Om nih nggak pernah ngomong kayak contoh kayak saya nih kalau misalnya sama orang yang saya suka nih langsung ngomong, memang harus ada tahap-tahapnya ya. Iya. Tapi itu saya tuh udah langsung karena saya udah nggak bendung lagi nih, ya saya omongin. Ya itu bisa aja. Tapi kalau udah sesuai dengan umur sama mental. Iya. Kalau seandainya fase-fase pada waktu itu kan saya umurnya masih sekian, mentalnya masih sekian ya, Iya. Pak Yogi. Jadi kan butuh proses lagi untuk ke hal itu. Iya. Dan jangan salah, kalau seseorang udah pernah menemukan cinta sejati ya, Iya. cinta sejati, Benar. yang diharapkan itu bahagia, Iya. melayang jiwanya, Benar. itu orang yang menemukan cinta. Tapi kalau orang yang menemukan cintanya dengan sexuality, itu Iya. beda, Oh. beda. Iya. Ungkapannya beda, tapi saya saat itu saya diketemukan menurut saya itu ya. Iya. Saya diketemukan dengan cinta yang alami. Oh. Saya nggak mesti harus ada sexuality. Benar. Jadi benar-benar bahkan melebihi dari sexuality itu Benar. istilahnya ya. Iya. Pikiran sampai saat ini bisa saya ingat, buktinya otomatis saya lebih tajam untuk mengingat kebahagiaan Benar. itu istilahnya. Benar. Tidak mesti harus dengan sexuality Iya. sebenarnya. Iya. Tidak mesti. Oke, saya mau minum dulu nih, soalnya ada sesuatu nih. Nanyain kisah-kisahnya nih sangat panjang. Saya minum dulu nih, Om Rizal. Nah, ini nih Om, cinta-cinta monyet atau cinta puber ya, cinta menuju cinta dewasa kan gitu sampai SMP kan tentunya sudah tambah mengerti ya apa itu cinta kan seperti itu. Nah, ini nih Om, kesulitan-kesulitan apa sih yang Om hadapi ketika menjalani cinta pada saat SMP? Oh, Ada nggak nih kesulitan-kesulitan misalnya terhalang waktu misalnya apa nih? Atau terhalang kendaraan misalnya? Apa nih? kalau tentang masalah kendaraan, jadi pada waktu kita cinta itu ya, saya selalu ingin tepat waktu untuk cinta. Jadi saya nggak punya alasan istilahnya di kendaraan ya, atau di yang lain. Iya. Bahkan saya sebelum matahari terbit, Iya. iya benar terbit ya kalau dari sana ya. Iya. Sebelum matahari terbit, saya udah nungguin cinta. Hmm. Itu demi cinta. Jadi Om ini termasuk orang yang ketika bilang OTW ya sudah OTW, Iya. bukan orang-orang yang ketika bilang OTW belum OTW masih ada Iya. di Tapi rumah. untuk cinta. Iya. Iya. Kalau nggak ada cinta, kita nggak mungkin bisa seperti itu. Iya. Memang cinta harus dijemput ya Om ya. Wow. Nah, Om begini, Ya. ada lagi nih, kan cinta itu pasti ada nih yang kalau cinta itu kita itu pasti di mana ada cinta biasanya itu di artinya ada perpisahan. Nah, Om di situ ada nggak nih Om? Ada. Itu selalu nangis saya kalau ada perpisahan. Nah, bisa, Tapi bener. saya belum pernah nangis di depan cowok istilahnya. Iya, Yang ada saya nangis di depan Iya. cinta saya. Tapi itu juga bukan di depan wajahnya. iya. Jadi cuma di hati. Oh, Saya jarang untuk ngeliatin ke cewek saya lalu saya nangis. Enggak. Saya nggak maco kalau kayak gitu. oh, jadi Saya rahasiain dong, tapi cukup di hati saya simpan. saya sangat penasaran sekali nih. Jadinya nih. Ya. Ini Om, ketika Om tuh sudah hubungan dengan dia itu permasalahannya seperti apa? Tolong Om jelaskan nih biar mereka tahu nih. Itu yang di SMP. Yang di SMP Om. Oh, yang di SMP. Iya. Itu ini punten ya untuk orang-orang yang tahu saya atau Iya. untuk Kasih tahu. perempuan yang pernah sama saya gitu ya. Oh, emang nanti dulu nih. Berarti Om tuh
SMP itu berarti nggak sama dia aja nih berarti Om. Enggak, Banyak berarti nih Om. bukan banyak. Saya cuma nerima cinta itu cuma satu. Oh. Setiap kali saya selesai berhubungan, berhubungan cinta ya, bukan berhubungan seksual. Iya. Saya itu pasti, saya pilih cuma satu orang. Oh. Saya nggak bisa ngejalanin dua orang. Belum tipe saya sukanya satu orang untuk tentang Jadi cinta gitu. kayak nggak kayak Pak Yoga. Jadi kan ada nih yang jadi ada kan kadang-kadang ada yang cari cewek lagi ketika kita sudah mempunyai ikatan dengan cewek lain, wah ada yang lain kita ambil lagi. Kalau saya sih kalau ada yang lain ya saya cari lagi. Jadi Karena kan ini kan belum menikah. Jadi kalau seandainya cinta itu benar-benar harus dari pikiran itu masuk ke hati. Iya. Ya. Kalau cinta hanya cuma di pikiran itu nggak mungkin bisa dikatakan cinta. Benar. Itu seolah-olah cinta itu sesat. Kalau cuma di pikiran tapi tidak masuk ke hati, itu sesat namanya. Betul. Jadi istilahnya di zaman sekarang istilahnya gini, orang tuh lihat cewek tuh, waduh dia tuh cantik. Iya, emang saya juga begitu. Iya, Benar gak? Iya. kayak gitu. Tapi Iya. tapi dia nggak berpikir bagaimana ini itunya. Dia yang taunya dia casingnya bohai, misalkan cantik atau Iya. gimana ya. Iya. Itu dia langsung berpikirnya ke seksuality. Oh. Iya. Tidak berpikir bagaimana dia itu karakter orangnya, bagaimana dia itu Iya. bikin asik buat kita ya. Betul. Bagaimana dia itu bisa kok saya tuh inget dia terus Iya. ya. Paham nggak? Iya. Jadi Pernah. yang didapetin dengan cinta itu kemanapun kita berada, saya tuh inget dia. Betul, betul sekali. Jadi Seperti selalu itu. ingat. Kalau Selalu cinta, ingat. saya dulu juga selalu ingat kamu loh. Emang pernah bercinta kamu? Ya, kan Serius deh. halo, Toy. Nah, kita kembali nih Om Oke. pada pertanyaan yang tadi nih Om. Stop dulu dong. Ngomong-ngomong, ini apa ya? Apa nih Om kira-kiranya nih? Kenang-kenangan saya ini saya ngomongin di KSSC ini apa ya nantinya ya? Kalau saya ngungkapin semua tentang cinta ini. Masalahnya saya akan ngomongin cinta dengan sebaik mungkin. Oke lah. Nanti, Kalau seandainya pada waktu Dulu, podcast kemarin ya, Iya. yang kalian podcast ya, Iya. mungkin tahu bagaimana dia menyatakan tentang cinta ya. Iya. Dan kebetulan saya tentang alur cinta itu benar-benar panjang. Benar. Mungkin mereka butuh 30 menit, butuh 1 jam. Kemungkinan kita akan lebih panjang tentang cinta. Benar. Karena Kita kita, akan membahas cinta dengan Om nih bisa 7 hari 7 malam. tapi saya rangkum karena Iya. di sini juga ada cinta. Kita kalian itu ada cinta. Iya. Makanya saya sederhanakan nanti. Itu pun demi cinta. Kalau tidak bisa disederhanakan, tidak akan mungkin ada cinta. Benar. Serius. Benar. Masa cinta akan diulur-ulur terus? Kita Benar. pusing dong. Iya dong. Kapan gua mau dinikahin sama lo? Ya. Kalau lu maunya ini gitu doang. Kan lu gitu kan? Lu gitu kan? Ya. Pada gitu nggak lo? Enggak, gue mau. Tapi saya tuh begini Om ya. Saya tuh paling menyebalkan nih Om ya. Kalau ketika kita itu udah ngungkapin perasaan nih sama cewek nih Om ya. Apa sih wanita tuh selalu aku mau butuh waktu ya buat jawaban kamu. Dia ending, dia tuh terlalu bangga. Dia udah ngerasa, gua melayang banget tembak sama lo. Iya, itu dia gitu. Saling sangat menyebalkan itu Om. Dia pura-puranya nanti ya, Iya. saya butuh waktu. Padahal dia gitu. Saya tuh sampai malam nih. Dia selalu pengen diperjuangin mungkin ya. Jadi yang saya alami itu malam nih, saya nih. Kan misalnya saya nih sore nih ngomong nih sama dia nih. Ini saya tuh dari malam sampai pagi
itu pengen buru-buru cepet ke sekolah. Itu demi pengen jawaban dari kamu, coy. Aduh. Nah, ini kembali lagi. Banyak ke lo sih. Eh? Saya juga banyak. Pak Yoga banyak kan? Banyak. Itu kan ada ini, pasti ada nih cewek yang tahu nih yang itu tuh. Nah, Om nih pada waktu kita kembali lagi yang tadi, Om. Waktu Om itu sama cewek yang SD itu kan berakhir nih di SMP nih, Om. Berakhir saya di SMP, itu Nah, sama itu yang di SD. Ceritanya tuh, Om, bisanya berakhir itu permasalahannya itu apa itu? Itu permasalahannya tetap kita kembalinya ke wanita yang lain. Oh. Jadi Padahal sih ini jujur ya, saya nggak tahu itu yang namanya perempuan si A itu siapa. Iya. Tapi menurut cewek gue, Iya. dia itu orang yang cantik di SMP itu. Iya. wow. Itu kata cewek saya yang pertama, ya. Jadi dia punya perasaan kalau saya nih kesaing sama dia, Iya. kamu itu saya yakin kamu juga tertarik sama dia. Padahal swear ya, saya nggak tertarik loh waktu itu. Jujur. Sampaikan, Om. Biar Jujur. dia tahu. Kalau seandainya lu lihat, jujur saya nggak tertarik sama cewek itu. Dan sekalipun akhirnya cewek itu milik gue, Iya. padahal saya dari awalnya saya nggak tahu dia. Oh. Dan ujungnya menurut orang cewek itu yang paling tercantik di SMP milik gue, Oh. Berarti Ujung-ujungnya milik Om juga milik ya? saya. berarti aslinya nih si cewek itu tuh dikasih tahu sama pacarnya Om yang dulu. Iya. Jadi kan gini, kamu kenal nggak katanya sama si A? Aduh, saya kurang Iya. tahu nih. Saya jujur, saya cukup tahu banget kalau cewek saya tuh cantik. Saya nggak punya perasaan lirik ke yang lain. Iya. Saya udah cukup bahagia pada waktu itu. Bisa kan soalnya pada waktu SD itu kelas 6 ya, saya ngomong ke dia, dia ngomong ke saya, terus kita bisa jadi, itu kan lagi asik-asiknya masuk ke SMP. Betul. Itu lagi enjoy-enjoynya. Lagi membara-membara. Iya, lagi senang-senangnya, kantian tangannya, Iya. ngobrol barengnya, segala-galanya itu lagi senang-senangnya. Tapi cewek saya itu ngomongnya, kamu tuh suka ya sama dia. Padahal saya jujur, saya nggak tahu dia. Dia itu siapa saya nggak tahu. Oh. Kok dia bisa ngomongnya begitu itu gimana, Om? Itu inspirasinya dia karena dia ngerasa kalau dia juga seorang perempuan yang cantik. Oh. Seperti itu. Iya. Ada cemburu buta lah. Iya. istilahnya. Enggak, maksudnya si cewek Om nih kok bisa mengatakan begitu? Apa tadinya Om sempat ngobrol sama si cewek yang itu? Saya belum pernah tahu. Tuh, itu aneh sekali. Saya belum loh. pernah tahu. Cuma saya orangnya juga saya nggak tahu. Tuh, coba aneh sekali loh. Namanya juga saya nggak tahu. Iya. Tuh. Cuma cewek saya ngomong ke gue, tuh, kamu katanya ada cewek cantik tuh, kamu tertarik ya sama dia, katanya kata orang-orang. Padahal saya nggak pernah loh, jujur. Saya dari SMP dari SD satu. Saya setiap menjalin hubungan satu kali cinta satu. Setelah berakhir ya sudah, ya saya nggak bercabang-cabang, istilahnya seperti itu, Pak. Oh, berarti Om tuh ketika dia ngasih tahu, akhirnya Om tuh mencari tahu. Enggak. Oh, kirain kayak Enggak. saya. Ngapain? Kirain kayak saya. Ada yang bilang dia tuh, wah saya Ini cari Om, lah. Om ini kan sudah pacaran berarti sejak SD ya Om ya. Ini kita kan sudah sama-sama tahu kalau istri Om ini kan satu. Tapi kita belum tahu nih Om. Kira-kira mantannya Om nih berapa sih gitu? Bisa dihitung nggak sih mantannya? Mantan ya. Karena kan dari SD sudah pacaran gitu. Tapi jujur nih ya, ini jujur. Ini orang-orang yang tahu nih ya. Bukan saya ngebanggain saya. Iya. Kalau mantan saya sedikit. Tapi kalau yang suka banyak. Oh, Ya. apa Mungkin kata banyak saya? yang tersakiti. Iya. Tapi saya nggak nerima cintanya. Karena saya nggak cinta. Iya. Yang saya butuhin itu Dia cinta. bilang, ini nih bener-bener Iya serius. pangeran cinta nih. Bukan gitu juga. Jadi saya bener Iya. cari cinta. Saya nggak cari perempuan banyak gitu, enggak. Saya cari orang yang bisa ngingetin saya, yang buat saya melayang,
yang buat saya teringat sama dia, yang saya bikin semangat sama dia. Perempuan banyak sekali, tapi saya nggak ada yang saya pilih. Terus terang, banyak sekali itu pada waktu itu. Nah, ada nggak sih Om tips dan triksnya nih untuk sahabat KSSC yang sedang menonton nih? Ada nggak sih tipsnya untuk, kan kadang ada nih cowok yang susah banget untuk mendapatkan cinta gitu. Ada nggak sih Om tipsnya? Apakah gimana nih dari Om nih tipsnya? Supaya kayak yang terjadi sama dialami Om nih, banyak cewek yang suka itu, gimana itu caranya Om? Pengen tahu caranya? Biar yang jomblo-jomblo nih, biar tahu ini nanti bermanfaat buat KSSC nih, teman-teman KSSC yang di sana. Itu gimana itu? Itu jadi gini ya. Kalau seandainya dalam kehidupan itu tetap ada fasenya, ya, ada prosesnya, Iya. ada perjalanannya. Bagi yang belum punya pasangan itu, tetap kalian intinya satu, sabar. Iya. Beda sama berpacaran dengan di sekolah. Di sekolah itu banyak pilihan. Benar. Kalau keluar dari sekolah, lu pada nggak laku. Enggak, kan ada juga Om yang di sekolah juga ada. Iya. Nah, kalau seandainya di sekolah, orang itu belum ke fasenya. Mentalnya itu belum. Oh. Dia jangan memikirkan, jangan ke cinta, ya. Kepribadinya aja belum. Kalau orang sudah memiliki pribadi cinta, saya yakin pribadinya juga beda. Berarti ini untuk para sahabat KSSC yang masih jomblo nih, sabar aja, nanti juga ada waktunya untuk mendapatkan cintanya. Nah, tapi kalau cinta yang dewasa beda ya. Kalau itu kan cinta di sekolah, ya istilahnya kisah kasih di sekolah. Betul, musim banget dulu. Waktu itu ya. Musim sekali dulu. Kalau waktu itu kisah kasih di sekolah seolah-olah itu gampang. Betul. Karena apa? Betul. Sudah di komunitasnya kita antara perempuan dan laki-laki pada waktu itu ya. Nah, bedanya ini yang paling sulit itu di ketika seseorang itu pengen mencari cinta atau mencari pasangan tapi tidak ada di komunitas. Itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit. Buat kira-kiranya untuk wanita bisa tertarik sama kita itu, kita harus gimana itu? Jual mahal, bro. Cool. Oh, Tahu nggak Rangga yang dia ada padangan cinta? iya. Tahu? Semua orang pada takut loh sama Rangga. Iya. Tapi cinta yang paling cantik, dia kebelet loh sama Rangga. Karena Rangga cool loh. Benar. Ingat nggak? Betul, ingat Kita kayak sekali. dolar. Kita jangan obral cinta. Ngapain? Ya Kita kalau pilih yang the best. iya Om, tapi kalau kita terlalu mahal nanti nggak dapet cewek Om. Kalau kita Tergantung. obral. Tergantung bagaimana kita prinsipnya. Kalau kita nggak diobral kan nanti nggak dapet ya nggak? Ya tapi kan kalau kita diobral, kita tidak mempunyai bagaimana sistem cewek yang gua inginin. Ya, kalau seandainya tidak di komunitas, itu bukan cinta guys, tapi seksual. Oh iya, jadi memang Yang beda diinginkan cinta sama dan seorang seksual. laki-laki. Iya. Kalau cinta bukan seksual. Memang cinta akhirnya seksual. Iya. Tapi yang kita cari itu cinta itu benar-benar yang cinta itu dari pikiran lalu kita ke hati. Betul. Bukan hanya sekedar di pikiran, begini kayak zaman sekarang enak ini. Betul. Lalu kita ambil ini. Udah Betul. selesai kita tinggalin, bukan itu. Betul. Itu merusak cinta. Itu namanya bukan cinta itu Om, menurut saya. Itu perusak cinta. Jadi jangan sampai Aduh, rusak kepancing nih saya sama kalian jujur nih. Aduh. Minum dulu Om, minum dulu Om. Ini nih Om, Gimana? boleh Om diminum dulu Om. Boleh lah. Santai aja kita. Santai aja lah. Karena ini kan kita podcastnya 7 hari 7 malam. Nah ini Om, cinta. Om ini kan sudah SD sudah mengenal cinta ya, SMA juga sudah mengenal cinta ya. Nah, menurut Om sendiri nih, sekarang nih Om, Iya. sekarang nih, cinta itu apa sih Om? Menurut Om nih, pengertian cinta itu apa? Pengertian cinta ya? Iya. Kalau menurut saya cinta itu titipan. Cinta Termasuknya. itu titipan. Dan anugerah. Jadi di ketika kalian putus cinta jangan pernah sakit hati. Karena itu
titipan dari Tuhan. Oh, Jangan pernah frustasi. iya. Tapi kan Om, kalau orang kehilangan cintanya, jangankan kehilangan pacar, kita ditolak sama orang yang kita cintai aja sudah sakit hati Om. Iya, kita harus bisa menahan rasa itu. Kita harus benar-benar kuat, cool. Iya. Kita jangan apa ya? Istilahnya mudah meleleh ya. Jangan. Tapi ada Om, saya mau tanyakan. Kamu dari tadi kok membahas cinta saya, kepalanya, matanya kemana-mana terus. Itu cinta ya? Iya. Jadi saya ini Om mau tanya nih Om sama Om nih ya. Saya tuh kenapa sih Om kalau setiap cinta orang yang benar-benar kita cintai, maka dia akan pergi dari kita Om? Itu tergantung. Orang yang benar-benar kita cintai akan Iya, pergi. akan pergi dari kita. Tapi ketika yang kita enggak benar-benar cinta sekali dengan orang tersebut, malah dia itu datang ke saya. Itu gimana itu Om? Itu misteri Pengen seperti tahu? itu. Cinlok itu pengaruh loh. Termasuk kamu pada waktu di sekolah berkomunitas, itu namanya cinlok kalau zaman sekarang. Iya. Tapi setelah lokasinya itu dibubarin, ya apa yang ada? Cuma puing-puing doang. Puing-puing kenangan doang kan? Iya. Nggak bisa ketemu sama dia. Entah kapan tahun. Taunya akhirnya pas reuni atau tahu kabar-kabar dari yang lain, mereka udah nikah. Ya. Lalu dari fase perasaan itu kita dipaksa. Kita itu untuk berpisah. Lalu kamu harus memilih cinta yang lain. Itu butuh proses yang sangat lama. Iya. Kalau kita tidak berpikir seperti ini ya. Ini daripada umur saya udah 40 tahun gue nggak nikah. Iya. Itu tuntutan agama. Istilahnya kan logikanya seperti itu ya. Iya. Paham kan ya? Paham. Jadi akhirnya dia tidak harus memikirkan bagaimana saya mencari cinta. Iya. Tapi Bener Om. ya hal seksual juga yang dicari akhirnya. Oh. Iya. Karena apa? Pertumbuhan dari puber kan akan menjadi seksual yang sangat kuat. Iya. Ya, tapi kalau kita bisa kuat menahan seksual itu, jujur itu juga akan menemukan cinta sebenarnya. Jadi kalau kita mengobrol seksual itu sebenarnya nggak ada cinta. Yang ada itu nafsu, kepuasan, kekedewasaan ke 18 tahun ke atas. Memang di usia ke 18 tahun ke atas atau ke sana juga tetap masih ada cinta. Tapi yang pastinya mereka punya pilihan. Dia itu terbaik, dia itu nggak bisa saya lupakan. Benar. Dia itu merespon saya itu dengan posisi yang sangat baik. Intinya seperti itu. Oke. Om, boleh nggak sih komentar nih? Gimana menurut Om tentang selingkuh nih Om? Apakah gimana nih Om komentarnya tentang selingkuh? Apakah cowok-cowok maco itu ya harus selingkuh atau gimana nih Om? Jadi untuk di zaman sekarang itu ya antara seksual dan cinta itu sebenarnya sudah sulit dibedakan. Karena orang kalau sudah dewasa bercinta pasti seksual. Satu Benar. paket. Ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau orang yang bisa menahan seksualnya itu lama, bukan berarti play ya, main ya. Iya. Orang yang bisa menahan dia itu bercanda dulu, mencari memori dulu. Cinta kalau nggak ada seksual nggak seru Om. Itu akhir loh, jangan salah. Iya. Itu akhir, itu bukti dari segala cinta. Tapi orang kadang menyalahartikan. Tidak ada seksual, tidak ada cinta. Sebenarnya fasenya itu fase yang benar-benar terakhir tentang seksual itu. Fase-fase cinta itu yang dicari kenalan, habis kenalan bagaimana memori, bagaimana diingat. Lalu kita pilih, dia itu aslinya baik tidak, dia itu benar tidak, dia itu support enggak ke kita. Terus hati kita ini benar-benar enggak bertanya-tanya ke dia, itu cinta. Tapi kalau seksual, ya yang penting itu. Intinya Jadi, seperti itu. memang kalau masalah perselingkuhan itu Om ya, kalau dulu sih dikatakannya cowok playboy nih Om. Karena apa? Cintanya kita tuh diobrol-obrol ke cewek-cewek yang lain banyak nih Om. Itu nama playboy. Nama playboy itu jangan sembarangan loh. Iya. Jadi playboy itu biasanya cuma nerima itu satu cinta. Hah? Jangan salah. Tapi orang perempuannya yang banyak cinta ke dia.
Jadi kan banyak permainannya. Iya. Biasanya itu playnya itu cuma satu. Tapi orang itu pada subnya pada saya seneng ke dia. Jadi Oh, kalau makanya dikatakan kalau playboy. iya, jadi kalau kesimpulannya kalau banyak cewek yang suka sama saya boleh deketin semua dong, Om. Lu playboy. Iya Kan lu yang ngedeketin. ya kan mereka deketin saya terima. Jadi Jangan. Jadi yang penting kan yang saya sayang tuh cuma orang satu. Om. iya. Tapi kalau kamu nerima lagi ke orang lain, berarti lu ngumbar dong. Ya kan kalau misalnya lagi sepi, aduh beda lagi tuh. Kan ada nih Om, yang seperti ini nih Om. Jangan saya ya enggak. Jadi ada laki-laki itu Om, ketika banyak yang suka itu diterimain semua Om. Tapi dia tetap akan satu cintanya. Apakah itu cinta, Om? Jadi begini. Kalau tentang masalah laki-laki menerima semua perempuan ya, kalau seandainya yang diterima itu cuma satu ya, itu untuk berumah tangga ya, istilahnya, atau untuk Enggak, kalau kita seksual, bukan. Bukan. Jadi kalau kita pacaran nih Om, bukan kita tapi ya. Jadi ada Om, orang itu pacarnya tuh banyak sekali Om. Kalau kata-kata cewek-cewek mah, setiap gang tikungan tuh dia ada katanya. oh gitu. Iya, itu maksudnya itu tuh cowok yang seperti itu tuh Om, itu maksudnya apa ya? Mungkin Apakah dia itu ngerasa bangga? Wah, kalau saya sih jadi sebenarnya Cowok banget. kalau playboy itu ya, dia tanpa mengungkapin cinta ke elu, ke perempuan, ke yang lain. Perempuan itu nyorotnya suka ke dia. Iya. Padahal dia nggak ngomong cinta. Iya. Kalau saya nggak bilang cinta, Lalu, ya Om. oh iya, kita nggak bilang cinta nih ke dia. Lalu apa yang dinamakan playnya? Kita kan banyak pilihan mainannya. Terserah gua mau ambil yang mana. Paham nggak? Berarti kosakata yang sering diucapkan cewek itu salah besar. Kan? Oh besar dong. Kalau yang Bukan, Kalau itu cowok misalkan- murahan. emang mesti cewek aja yang murahan. nggak bisa. Kan sama aja. Sebenarnya kita Cowok juga manusia. ada yang murahan. Ya jelas lah. Berarti cowok itu murahan istilahnya. Ya kan kita kan jual mahal nih Om di sana. Gimana mau jual mahal orang lu terima semua cewek? Ya kan daripada saya nyakitin ya nggak pada cewek-cewek. Itu nggak punten koreknya. Daripada kita nyakitin, mending kita terima, kasih kebahagiaan mereka juga saya bagikan. Itu lebih menyakitkan. Jangan salah loh. Emang cewek di sana kamu sakit gitu? Jelas. Sakit dong ya. Kalau seandainya nih, lu pasti sakit nggak? Tongkatnya cuma satu tapi dibagi-bagiin ke orang banyak, sakit nggak? Sakit. Itu logikanya. Iya kan? Tapi anehnya nih Om begini ya. Kenapa kalau orang yang playboy itu cewek-cewek yang lain tuh pada pengen ikut ngejar loh. Ini fakta loh. Kalau kalian tuh jangan bohong nih. Kalau misalnya ada cowok yang playboy nih, kalian juga pengen ikut. Kalau menurut saya pengertian cewek yang playboy itu bukan cewek yang nerima orang gitu, bukan. Maksudnya cowok nih Om. Cowoknya pengen ikut gitu. Ya enggak. Jadi begini Om. Kalau laki-laki nih, kalau misalnya playboy nih Om ya, dia suka. Ya, saya katakan, Mbak, itu bukan playboy, itu cowok murahan. Kan kenal nggak lo cewek murahan? iya maksudnya Sana sini mau. Sana sini mau itu. Iya. Kok lu sebagai cowok nggak mau diomong cowok murahan? iya. Tapi kan dia yang suka Om. Apa ya? Dia yang suka. Paham? Lu kan nggak mesti harus terima dia karena kamu udah ada. Dia Ya. cukup fan-fan kita. Ya kan daripada dia sedih Om, dia ngarepin cinta kita. Itu nafsu yang besar. Ya kan kasihan juga ya enggak. Daripada dia nungguin kita kapan dia putus. Itu kalau udah ke fase dewasa bisa jadi hal seperti itu ya. Tapi kalau seandainya untuk semua orang nih ya, untuk yang udah mengenal cinta, sebenarnya cinta itu sangat lembut lah. Bukan hanya dari segi hal itu aja. Benar. Jadi
cinta itu ya memang bisa merubah segalanya terkadang. Bisa merubah orang yang tadinya tidak berani jadi berani. Wow, bisa. Itu sebenarnya tergantung keadaan. Tapi kalau yang ngerasain beda banget itu kalau udah cinta sekolah sama cinta yang di luar sekolah. Istilahnya di komunitas ya. Iya. Cinta di komunitas, lalu dia bercinta di tidak komunitas. Iya. Itu yang sangat susah. Terkadang orang kok dia ganteng banget, tapi kok dia dapatnya itu. Iya, karena berada di komunitas. Benar. Kok dia ceweknya cantik, kok cowoknya kok kayak gitu. Iya. Ya. Tapi kalau saya di sekolah mah dulu, saya tuh ini nggak tahu ini dinamakan cinta atau enggak ya. Jadi dalam diri saya mah dulu tuh saya suka sama si dia, ya dia juga suka. Itu Tapi- cinta. Yang nanti dulu. Oh, iya. Tapi kalau orang-orang ngomong, wah cewek kamu begini, tiba-tiba saya juga malu bawanya. Oh, Itu yang cantik apa yang jelek? Ceweknya. Itu ceweknya itu pasti cantik lah om. Oh gitu. Terus kenapa malu? Ya kan begini om, misalkan kadang-kadang orang di sekolah itu, di komunitas itu om, misalkan saya ini pacaran sama adik kelas nih om, dianya kan lebih kecil, kayak adiknya banget tuh. Oh gitu. Iya, jadi kan aduh, Berpikirnya. walaupun cantik juga, udahlah tinggalin aja. Itu tapi Itu- memang benar sih komentar-komentar orang kadang iya. masuk ke dalam pikiran kita terkontaminasi. Iya. Kadang-kadang mempengaruhi mental kita juga kadang-kadang. Iya, itu apakah benar-benar cinta? Apa saya tuh cinta palsu itu om? Ya sebenarnya sih, Padahal dalam hati, wah ya saya tuh suka. gini ya. Itu juga memang faktor dari itu ngaruh banget antara adik kelas sama kakak kelas sebenarnya. Ngaruh banget itu. Ngaruh banget. Cuma bedanya kalau seandainya kita satu angkatan ya, Iya. itu akan lebih perfect. Itu akan lebih perfect. Iya. Jadi itu akan lebih indah Oke. seperti itu. Tapi kalau seandainya beda angkatan, Hmm. kelas juga pulang juga kadang dia duluan, Iya. ya. Tapi mending kalau dia nungguin gitu. Tapi fase itu belum pernah saya alamin selama saya di sekolah. Saya kebetulan satu angkatan, satu cinta, satu angkatan, satu cinta, seperti itu. Kebetulan kalau cinta Mas Gavin itu kemungkinan fasenya berbeda sama saya, istilahnya. Bervariasi. Orang Bervariasi. cinta kan bervariasi. Iya. Ini nih om. Ketika kita sudah mempunyai pacar yang baru, Iya. kita sedang menjalani hubungan dengan pacar yang baru, dengan kekasih kita. Nah, pernah nggak sih om tiba-tiba ada mantan yang ngedeketin lagi gitu, ngedeketin kita lagi. Nah ini saya mau denger nih komentar dari om nih. Gimana tuh ya? Orang balikan dengan mantan itu gimana menurut om komentarnya? Enggak banget menurut gue. Gue juga nggak banget tau nggak. Sorry ya, pokoknya udah nggak kayak dulu, nggak bisa kayak dulu lagi. Itu menurut gue. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya menurut kemanusiaan, tetap kita ambil. Ah, kok diambil sih om? Alasannya apa menurut om aja? Biar lebih Ya. spesifik. Alasannya seperti ini. Kalau bekas ya bekas. Iya. Apa udah nggak bisa om diperbaiki lagi? Bisa. Kalau kita kembali ke kemanusiaan. Tapi kalau kita sudah megang ke cinta, basi dong kalau ngebahas belakang. Tapi biasanya tuh om kalau misalkan udah pernah putus nih om, terus balikan lagi sama mantan, itu yang saya rasa tuh udah nggak kayak dulu lagi, kayak senang banget saya tuh begini awal kita jadian apa. Itu gimana tuh om bisa begitu? Ya sebenarnya terkadang kalau sama mantan balikan kadang ada juga ya, kadang Iya. kadang lebih indah gitu. Benar. Parah nggak ya? Kadang lebih asik gitu ya. Sebenarnya sih tergantung momen juga. Bagaimana seorang itu memegang peranan cinta sebenarnya. Kalau seandainya balikan sama mantan pas kebetulan moodnya itu lebih oke, bisa jadi. Tapi bagi pribadi saya, istilahnya kalau saya nih udah clear nih, udah nggak punya urusan nih sama cewek gue, saya udah. Iya.
pesan dari pangeran cinta ini. Balikan sama mantan tuh nggak banget nih. Nggak dong. Tapi untuk sisi kemanusiaan oke. Ya. Karena apa? Kita berpisah itu untuk lebih baik. Ngapain kita harus kembali ke hal yang dulu? Berarti Lebih kita baik nggak. jadi teman aja. Iya, oke. Iya. Kita cari dong istilahnya yang memberi kefreshan di pemikiran kita. Kalau kita kembali ke yang dulu kan otomatis apa ya? Keruh sekali sepertinya. Bener. Kalau Om, kalau misalkan sama mantan nih, kan dianya bilangnya gini nih Om. Misalnya kita tuh udah jadi mantan nih, kan ngomongnya kita temenan aja. Tapi dia tuh masih bilang saya tuh sayang, saya tuh ini. Nah, lalu saya juga mengatakan, ya dulu juga saya sayang. Nah, ini poinnya ini nih Om. Si mantan itu tuh Om, ketika dia itu minta balikan, kalau sayanya nggak mau itu gimana itu Om? Ya kalau kamu nggak mau sih nggak jadi masalah. Iya. Tapi itu istilahnya udah berpisah apa belum istilahnya? Ya sudah lah Om. Oh udah. Tapi Dia kan datang lagi, nih. Dia datang lagi. jadi kalau menurut saya nih ya, yang namanya mantan itu ya, Iya. setelah kita selesai, kita nggak ada hubungan tentang cinta, yang ada itu kemanusiaan. Bener. Itu clear kalau tentang masalah mantan. Tapi kalau tentang cinta, istilahnya gini, Mas Gavin itu punya hubungan sama seorang perempuan ya. Iya. Dia putus nyambung Iya. itu bukan Benar. mantan. Apa itu Om? Permainan. Oh. Itu permainan. Permainan hati. Maksudnya permainan lagi sepi atau Bukan. Jadi istilahnya putus nyambung itu saling menakar, saling berbagi pengalaman. Dia aslinya greget enggak sih ke gue? Dia tuh aslinya seneng enggak sih ke saya? bener banget. Iya. Berarti yang dimaksud mantan ini yang sudah putus dengan kita, lalu mantan kita sudah pacaran lagi Iya. dengan orang lain, Lihatnya juga enak. lalu Iya. balik lagi ke kita. Iya. Iya, Oh. Pokoknya bagi saya mantan itu enak. benar. Tapi bukan saya itu nggak mau untuk berteman, Iya. Iya. nggak mau untuk bersosial ya. Bukan hal seperti itu. Kita harus tetap berteman, harus bersosial. Tapi kalau tentang masalah mantan, menurut saya itu clear di batas itu. Berarti Kalau seandainya kita kembali, berarti kita sangat kesepian dong. iya maksudnya Kita kan murahan. itu. Kan kalau misalkan putus balik kan otomatis Tapi satu cewek ya, iya. oke. Kalau satu cewek nggak jadi Kalau masalah. misalkan putus balik berarti kan jobnya kurang Om. Jadi Om juga itu pernah nggak begitu Om? Itu cinta yang setia itu pasti putus nyambung. Oh. Kalau cinta yang nggak setia, itu istilahnya jarang itu. Itu kalau cinta yang setia bener, itu pasti putus nyambung. Tapi si cowoknya itu nggak punya cewek lain ya. Iya. Si ceweknya itu nggak punya cowok lain. Jadi antara cowok dan cewek itu cuma bermain hati doang. Benar. Kata Ahmad Dhani, Iya. bermain hati, kan kayak gitu. Aduh, asli. Iya, Enggak asli tuh. cuma bermain hati doang. Kamu begitu kan dulunya? Pasti mengalami. Saya tuh nggak bohong. Saya juga itu mengalami seperti itu. Tapi ya memang yang putus nyambung itu sulit untuk dilupakan. Iya. Karena mungkin itu benar-benar yang namanya cinta mungkin ya. Dan wanita yang itu juga mungkin nggak bisa ngelupainnya. Jadi kepikiran nih Om. Iya. Kenapa sih Om misalkan sama orang yang benar-benar kita cinta itu dilupanya tuh sangat sulit, butuh waktu yang sangat lama Om. Itu antara cinta yang diambil dari pikiran sampai ke hati ya, Iya. lalu sampai dengan benar-benar menjiwai, itu cinta yang seperti itu. Iya. Tapi kalau seandainya cinta itu sebatas di pikiran, saya yakin 90% itu seksual yang ada. Oh. Jadi Cinta yang hanya di pikiran itu cinta yang hari ini cinta, besok enggak. Bisa jadi, mm-mm. bisa jadi seperti itu. Jadi Dan saya ini sih juga nggak buat cowok aja, buat cewek juga Termasuk, ada, termasuk. seperti itu ya. Kayak lu pada semua.
Enggak, apa enggak nih? Enggak. Saya sih ngikutin panutan aja. saya sih tahu semua nih. Mungkin kalian pada yang udah kenal sama saya atau mantan-mantan saya, ya kamu tahu kan saya orangnya gimana, asik. Saya tuh selalu menjunjung orang-orang yang saya cintai. Saya selalu berusaha untuk kalian itu bahagia dengan saya. Saya selalu ingin mengasihkan kenangan kita itu sangat indah. Itu waktu dulu loh. Kalau sekarang mah udah beda ceritanya. Oh gitu ya. Udah Iya. nyasar ya. Udah nyasar, Bay. Kalau Parangga gimana? Nyasar juga cintanya? Kalau saya enggak nyasar. Masih tetap ya. Kalau justru Gimana? kalau saya percaya bahwa cinta itu nggak ada yang asli, Om. Semua cinta palsu. Karena cinta itu hadir ya ketika ada dorongan-dorongan. Ketika cewek atau orang itu sudah tidak mau apa yang kita inginkan lagi, apa yang dia inginkan di saya lagi, ya sudah tidak ada cinta. Itu sih. Itu bisa jadi. Cinta tuh bullshit. Nah, ada lagi yang anehnya. Kenapa sih Om wanita itu paling senang dibohongin? Ya itu cinta, itu bunga cinta. Aneh, maksudnya iya Om. Iya. Itu wanita tuh paling senang. Kenapa selalu dibohongin? Dia tuh malah tambah senang Om ya. Jadi sebenarnya Itu gimana? Kasih tahu nih biar cowok-cowok itu ilmu yang paling keren nih Om. Kalau Sebenarnya- cewek dibohongin pasti senang. kan Gimana itu? sebenarnya kan memang seorang perempuan itu kalau zaman dulu dibicarakannya ya, Iya. kalau zaman itu permainannya seorang laki-laki. Dan itu nggak salah Istilahnya, juga ya. istilahnya itu ya. Tapi bukan berarti saya untuk merendahkan untuk kaum Hawa ya, Bener. yang di seluruh Indonesia. Tapi termasuk kaum Hawa juga harus bisa menjaga cintanya. Iya. Tuh, ingat Kalian ya. jelas, kalian harus bisa menjaga marwah cinta kalian sendiri. Jangan asal celeneh. Tuh, teman guys Kayak mereka berdua. Ya enggak? Asik. Jadi ini bener-bener pangeran cinta banget loh. Jadi apa yang disampaikan atau sampai ini dari awal sampai akhir kita bertanya terus nih. Kebetulan Ini sangat istimewa sekali. kebetulan saya yakin Iya. semua orang punya cinta. Saya yakin. Jangan Iya. permainkan cinta. Benar. Saya setuju. Itu Om. susah kalau kalian permainkan cinta. Benar. Dekatlah dengan cinta. Iya. Kalian pasti bahagia. Benar. Hidup juga kalau tanpa cinta Om. Oh, Nggak ada rasa semangatnya ya Om ya. Saya tuh kalau setiap cinta itu wah kayaknya apa ya, yang selalu kata-kata yang indah itu datang dengan sendirinya. Itu menurut saya kalau saya cinta. Tapi kalau sama orang yang nggak cinta saya nggak bisa ngomongnya. oh gitu. Iya. Jadi jangankan buat kata-kata manis, 1 detik pun aku tidak bisa melupakan. Kalau ngelihatnya saya orang yang nggak cintai, saya nggak bisa berpikir. Nah, buat Om sendiri nih, karena sudah banyak berbincang-bincangnya nih sangat banyak sekali nih Om. Seneng nggak Om kita datang ke sini? ini pertanyaannya sangat. Aduh. Sebenarnya sih seneng ya, pastinya tetap seneng ya. Yang Iya. namanya kita apa? Kita itu sebenarnya tetap ada cinta. Yang pastinya cinta itu cinta di kamera kita. Iya. Percayalah, orang-orang yang punya cinta itu orang-orang yang berani di kamera. Betul. Di kamera itu orang-orang yang benar real menyatakan cintanya. Dia nggak tahu, nggak takut dikomentari. Betul. Dia nggak takut diusik. Dia Betul. nggak takut dikutuin sama orang. Iya. Paham nggak? Itu. Kalian semua yang lihat ya, termasuk kita ada di sini. Iya. Kamu jangan takut dengan kamera. Iya. Kamera itu sahabat yang real yang nggak pernah bisa bohongin kalian. Betul. Kecuali pemegang kameranya. Betul. Percaya nggak? Ini pesan-pesan juga buat Iya. sahabat KSSC. Jadi
jangan pernah takut untuk datang juga ke Jangan. podcast KSSC ini. Jangan. Kalau dulu kita takut ya di kamera. Iya. Iya, Sekarang kita berbanggalah bisa di kamera. benar. Tapi Om, untuk orang yang kan ada nih Om, orang tuh yang trauma karena cinta Om. Oh, banyak. Nah, Banyak. itu kira-kiranya untuk menepis ketraumaan itu Om, itu caranya gimana kira-kiranya? Itu sebenarnya cinta tetap kembalinya ke ada kedua tahap ya. Iya. Jadi kalau seandainya orang itu bisa meredam Mm-mm. rasa sakitnya ya, Mm-mm. maka orang itu akan tetap kembalinya ke baik-baik saja. Mm-mm. Tapi kalau seandainya seorang ini kebanyakannya ke wanita ya, Iya. kalau ke cowok jarang ya. Kalau Apa dulu nih Om? tentang masalah cinta, Iya. kalau seandainya seorang perempuan itu putus cinta ya, banyakannya kan frustasi ini itu ya. Mm-mm. Sebenarnya cowok juga ada. Ada lah beberapa Om. Ada, tapi cowok itu cuma merasakannya yang paling sakit di ketika nggak punya pacar atau alias jomblo itu ya, meringik sendiriannya doang. Iya Om. Iya, cuma Wah, itu. ini Bener. dibongkar semua nih sama sama pangeran Bener. cinta nih. Cuma bisanya pengen kayak dia. Betul. Kok dia gini? Iya. Betul. Ini Om, ada pertanyaan, apa sih yang membuat Om ini akhirnya memutuskan untuk, oh ini cinta terakhir nih, sudah selesai, saya udah stop cinta terakhir dan akhirnya saya menikah. Betul, itu ya. Pada waktu itu, Karena kan ketika sudah menikah kan Benar. sudah Iya, cintanya. Benar. sudah. Karena itu akan pilihan itu terakhir jelas, kan ya itu Om? jelas, itu jelas. Mm-mm. Di ketika saya memilih pilihan yang terakhir ya, Mm-mm. yang satu komunitas kita itu sudah tidak ada. Dari SMP, kalau SD saya boleh nikah, saya mau nikah sama lo. Oh. Tapi kan nggak boleh. Iya Om. Ya kan, kalau Benar. pas waktu SMP saya boleh nikah, Mm-mm. ya, Iya. terus saya nggak mempunyai pemikiran sehat, saya sebenarnya mau. Mm-mm. Tapi saya punya pemikiran yang sehat, dia punya masa depan, saya punya masa depan. Betul Om ya. Di ketika SMU, Mm-mm. ingat nih ya, Mm-mm. kalau seandainya saya boleh menikah pada waktu itu, Mm-mm. saya juga tetap pengen. Mm-mm. Tapi pada waktu itu diiming-imingi dengan bagaimana masa depan. Mm-mm. Jadi kita akhirnya jauh dari komunitas itu dan Benar. komunitas cinta itu. Iya. Setelah kita keluar dari komunitas itu, lalu kita akan berpikir masing-masing Mm-mm. bagaimana untuk mencari cinta. Benar. Jadi iya. Jadi begini Om. Untuk pesan-pesan wanita yang pernah dekat sama Om nih. Untuk yang pernah deket ya, Untuk pesan-pesan buat Mantan-mantannya. kayaknya semuanya itu pada sakit dah. Lihat gue juga kayaknya nggak mau. nggak itu gimana Om? Kan saya tutup juga. Oh. Bagi saya udah bukan hal yang terbaik. Mm. Ada dua orang, Iya. Yang nggak ngebenci sama saya. Ada dua orang. Iya. Tapi kalau yang lain itu masing-masing ngebenci. Mm-mm. Bahkan saya juga, dia kayaknya nggak mau lihat wajah saya. Mm-mm. Istilahnya logika. Iya. Tapi itu karena cinta ya. Iya. Tapi beda dengan rasa kasih. Mm-mm. Terlalu sakit. Iya. Mungkin. Iya. Jadi pesan-pesan buat orang-orang yang dekat sama Om nih. Yang mantan-mantan dulu. Iyalah. Maksudnya itu buat mantan-mantannya Om nih. Pesan-pesan nih sampaikan Om, biar mereka tahu barangkali dia itu nonton. Semoga kalian itu Mm-mm. mempunyai atau memiliki rasa cinta yang sebenarnya dengan suami-suami kalian. Amin. Jadikanlah suami-suami kalian itu sebuah cinta yang benar-benar cinta. Iya. Biar kalian bisa bahagia. Mm-mm. Itu seperti itu. Oke. Itu Ada lagi nggak cinta. tuh? Ada. Apa itu? Kalau seandainya suatu saat kita bertemu, Mm-mm. kita tidak mesti harus berpaling muka. Oh. Kita tidak mesti harus Mm-mm. sapa lo, sapa gue. Iya. Iya. Yang pastinya kita kembali ke kemanusiaan. Benar. Kamu hamba Allah dan saya hamba Allah. Saya pengennya tetap berjabat tangan. Intinya seperti itu. Jadi Dalam ini dalam. kenapa Om tuh ketika untuk menyampaikan pesan-pesan orang yang
pernah dekat sama Om tuh sepertinya kayak agak sedih-sedih itu gimana maksudnya Om? Itu seperti ada chemistry yang belum terpecahkan Pak Mirza. Ya, karena semua cinta itu punya memori, Betul. ya, Betul. punya memori. Betul. Jadi seolah-olah di ketika Rangga dan Mas Gavin itu ngomong cinta dan mantan itu saya juga teringat. Iya. Saya juga teringat. Kalau saya sih saya udah bakar semua memori. Habis ya. Oke, berarti itu pesan-pesan buat Om tuh buat para orang yang dekat sama Om, semoga bisa diambil kesimpulannya ya. Semoga dia itu dapat yang laki-laki yang terbaik. Ya. Dapat laki-laki yang benar-benar mencintai Anda dengan setulus hati. Yes. Enggak asik gitu. Nah, Dan Mas satu lagi Rangga nih. pesannya tuh, kalau ketemu tidak usah berpaling, Iya. karena banyak sebenarnya mantan-mantan kita yang ketika bertemu, ketemu di jalan nggak sengaja berpaling. Iya. Saya sih nggak punya mantan ya. Maaf nih, saya nggak punya mantan, tapi adanya temen nih, ya enggak. Jadi kalau menurut saya hal yang sangat bodoh ketika dulu kita itu punya pernah menjalin hubungan, lalu kita itu ketika sudah tidak ada hubungan, kita itu saling membenci. Iya. Jadi indahnya itu kita masih saling silaturahmi, masih bisa berteman. Betul. Itu akan lebih indah dan bisa menghargai juga ya Om ya. Dan apalagi kalau kalian itu selalu menyaksikan KSSC. Karena di sini penuh cinta. Asik. Oke. Om, Pesan-pesan terakhir nih. terakhir Mas Om, Yoga. Oke, siap. Pesan-pesan Om untuk istri, sekarang kan cinta terakhir ya istri Iya. kan gitu. Pesan-pesan Om untuk istri, siapa tahu nanti istri menyaksikan nih. Sampaikan Iya. Om. Di sini Om, Sampaikan, Om. Untuk istri yang sekarang ya. Ya. Iya dong. Yang sekarang. Emangnya udah pernah istri berapa nih Om? Bukan, Aduh. bukan masalahnya. Kalau untuk istri yang sekarang kayaknya udah full deh. Udah saya kasih semua dah. Iya Om. Serius, apapun yang kamu mau, apapun yang saya miliki saya kasih buat Mawar. Wow. Istimewa Iya. sekali Om. Tapi kalau untuk mantan-mantan gue yang gue pengenin ya kita berteman. Iya ya Om ya. Kita lupain rasa sakit itu. Iya. Kita nggak mesti harus makan rasa sakit itu setiap Betul. kali kita bertemu. Iya betul sekali Om. Saya juga mau dong begitu. Tapi nggak dimakan lagi kan? Iya ya enggak lah masa enggak kan mas mending berteman juga Om. Tapi ya kalau ada tawaran mau boleh dah. Oke Mas Yoga. Oke, pesan-pesan dari Om sang apa nih? Sang Pangeran Cinta. nih, sang pangeran cinta. Karena Om ini terus terang inspirasi nih dari kita berdua nih. Oh Iya. gitu ya. Jadi suatu Benar. kebanggaan lah untuk bisa memodcast Thank you. Om nih. Thank you banget Om, Mas Oke. waktunya. Terima kasih banget. Sama-sama. Makasih sekali Om ya. Sama-sama Sudah sempat juga. waktunya kita datang. Maaf pemirsa barangkali kita itu ada kata-kata yang kurang baik didengar. Mas Yoga? Karena manusia itu kan memang tidak luput dari salah ya. Pasti ada kesalahan. Ya. Jadi Dan karena kita sudah besar, nggak mesti harus pakai jewer, betul sekali. cukup pakai komen. Oke. Ya, nggak Oke. mesti harus pakai hal-hal yang Oke, lain. oke, Cukup benar, komentar, ya. Jangan lupa nanti komentar-komentar Anda, share, like, and Subscribe. oke. Terima kasih. Dadah. Oke, terima Sampai kasih. bertemu Sampai lagi. jumpa.